Di tengah gempuran ke Ukraina yang terus berlanjut hingga Kamis kemarin, Rusia terus melaju pesat dengan perkembangan industri militer yang dilaporkan. Tidak hanya karena produksi senjata, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menekankan kemajuan lain seperti komunikasi, pengintaian, dan sistem peperangan elektronik telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Seolah tak cukup, Putin kembali mendesak peningkatan besar-besaran dalam fokusnya pada pengembangan senjata laser canggih untuk melawan drone musuh. Apa artinya bagi Rusia dan masa depan perang? Tonton sampai habis. Gempuran rudal dan drone terus berlanjut. Di tengah usaha Amerika mewujudkan gencatan senjata, Rusia yang persyaratannya belum terpenuhi terus menggempur Ukraina. Negara yang dipimpin Zelensky ini terus menderita kerugian karena tak henti mendapat serangan dari pasukan Putin. Apalagi kali ini serangan menyasar jantung Ukraina yang lebih terlindungi oleh pertahanan udara daripada kota-kota lain jarang terjadi. Serangan baru-baru ini merupakan salah satu yang terparah dengan ledakan keras terdengar di ibu kota. Saluran France 24 melaporkan serangan rudal besar-besaran terjadi pada hari Kamis. Menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai puluhan lainnya dalam salah satu serangan paling mematikan di Kiev sejauh ini. Sepanjang malam, petugas penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang hancur dan memadamkan api di blok apartemen. Kementerian Dalam Negeri mengatakan kerusakan tercatat di 13 lokasi terpisah di seluruh ibu kota. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Rusia telah meneror kota-kota Ukraina sepanjang malam. Rudal jelajah dan balistik, pesawat tanpa awak, bom udara. Rusia dengan kejam dan sinis menembakkan rudal ke kota-kota Ukraina, menewaskan orang-orang sementara dunia berupaya membangun perdamaian, katanya dalam sebuah unggahan di media sosial. Presiden Zelensky ikut angkat suara dan mengecam tindakan Rusia melalui media sosial. Putin pimpin pertemuan Komisi Industri Militer. Sehari sebelum serangan ke Kiev, Vladimir Putin mengeluarkan serangkaian arahan mendesak untuk memperkuat kompleks industri militernya dalam pertemuan rutin Komisi Industri Militer, Kamis 23 April 2025. Ada sejumlah pembahasan yang diangkat dalam pertemuan meliputi pengembangan angkatan bersenjata dan kinerja sektor manufaktur pertahanan saat ini hingga cara pengoperasiannya di masa mendatang. Sementara merancang masa depan industri militer negaranya yang cemerlang, melansir situs resmi Kremlin, Putin menyebut pasukan menerima lebih dari 4.000 kendaraan lapis baja dan 180 pesawat tempur serta helikopter. Lebih dari 1,5 juta drone berbagai jenis juga telah dikirim dengan sekitar 4.000 drone FPV yang dilengkapi dengan sistem kendali realitas virtual dipasok ke garis depan setiap hari. Pada kesempatan tersebut, Putin menekankan perlunya beradaptasi dengan peperangan modern. Karena itu, ia memerintahkan perombakan menyeluruh terhadap taktik dan pelatihan militer untuk mempersiapkan konflik global di masa mendatang. Ia juga menyerukan penyebaran cepat satelit pengintaian orbital dan perangkat lunak militer yang aman, memperingatkan bahwa Rusia harus melampaui inovasi senjata barat atau menghadapi risiko kekalahan. Sistem robotik hingga senjata laser. Meski dengan lantang mengakui industri pertahanan negaranya maju pesat, Putin pada gilirannya mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Ya, ini terkait persiapan menghadapi potensi konflik bersenjata di masa mendatang dengan percepatan produksi sistem robotik, kapal tak berawak, sistem angkatan laut, dan senjata laser sebagai solusinya. Kita harus memperhitungkan sepenuhnya tren global dalam pengembangan teknologi militer, yaitu untuk meramalkan dan memahami sifat potensi konflik bersenjata di masa depan, katanya. Komentar Putin, bagaimanapun, mengisyaratkan bahwa Rusia bermaksud untuk lebih meningkatkan produksi militer di tahun keempat perangnya di Ukraina. Tak peduli, meski kesepakatan damai yang diusung Amerika dibicarakan tepat di depan mata. Faktanya, Rusia telah mengalihkan pabrik pertahanan ke produksi sepanjang waktu sejak dimulainya perang.
Mereka juga memperoleh sejumlah besar peralatan militer dari negara lain, termasuk pesawat Nirawak Shahed dari Iran serta artileri, rudal balistik, dan sistem roket dari Korea Utara. Strategi baru berupa pengembangan robot pertahanan pertama kali terungkap pada pertengahan Oktober 2019. Di mana saat itu muncul pula laporan yang menyebut mesin robot multifungsi untuk tugas tempur rumit rencananya akan dibuat pada tahun 2025. Jika sesuai rencana, maka robot akan digunakan dalam pertempuran kota dan perang pesisir. Dua senjata laser Rusia, yakni Zadira dan Presvet, telah memulai debutnya di Ukraina sejak perang berlangsung dan akan terus dikembangkan untuk menyasar drone Ukraina. Serukan penggunaan AI di medan tempur. Kecerdasan buatan AI memberikan keuntungan yang lebih besar di medan perang. Atas dasar inilah Putin mendesak agar militer harus memanfaatkannya. Beberapa klaim yang ditemukan National Security Analysis menyebut operator Rusia telah mencoba menggunakan AI untuk meningkatkan kampanye disinformasi. Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, pengerahan AI telah dilakukan, dikerahkan di atas pesawat Nirawak untuk mengumpulkan intelijen, melakukan serangan, dan memproses komunikasi medan perang musuh dalam teknologi pengenalan wajah hingga pertahanan siber. Penting untuk mengaktifkan produksi dan penggunaan perangkat lunak domestik yang dilindungi dan pengembangan di bidang kecerdasan buatan agar dapat digunakan dalam sistem manajemen militer otomatis yang komprehensif, Putin menegaskan. Menurutnya, tidak ada satupun pertemuan di bidang apapun yang tidak menggunakan kecerdasan buatan. Dan siapapun yang menguasai teknologi ini terlebih dahulu dalam hal ini, dalam pertempuran, akan memiliki keuntungan yang lebih besar di medan perang. Kita harus selalu mengingat ini, katanya menambahkan. Putin juga menyebut Rusia memiliki ide dan proyek lain, namun pembicaraannya akan dilakukan secara terpisah. Militer dunia belajar dari Rusia. Masih tentang pertemuan dengan Komisi Militer Rusia, Putin mengatakan bahwa seluruh angkatan bersenjata di dunia tengah mengamati dengan saksama taktik dan teknologi Rusia yang digunakan dalam konflik Ukraina. Operasi militer khusus kami, baik dalam hal taktik maupun pengembangan senjata, sedang dipelajari oleh semua angkatan bersenjata di dunia, produsen senjata terkemuka, dan perusahaan teknologi. Rusia, sebagaimana Putin mengatakan, harus tetap selangkah lebih maju. Perkataan seperti ini sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengembangan drone misalnya, teknologi baru semacam ini telah membentuk medan perang di Ukraina secara langsung. Lebih dari itu, ada tren jangka panjang militer di seluruh dunia. Tepatnya, mereka mempercepat investasi dalam penelitian dan pengembangan AI serta teknologi otonom setelah melihat ke sana. Di sisi lain, sementara pertempuran di Ukraina terus berkecamuk, Rusia telah menyita sejumlah besar peralatan yang dipasok Barat. Ini termasuk tank, kendaraan lapis baja, sistem rudal portabel, dan sistem komunikasi berstandar NATO yang dianalisisnya untuk mengekstrak wawasan teknologi dan meningkatkan kemampuannya di medan perang. Di tengah upaya damai yang diusahakan Amerika dan diharapkan oleh Ukraina, Rusia justru meningkatkan kemampuan militer dan bersiap untuk masa depan. Lantas, sejauh mana Ukraina mampu bertahan